warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Anfan, NIM C265. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kami mengenai analisis logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan Anadonta woodiana. Tujuan praktikum kali ini adalah menganalisis kandungan logam berat Pb dan Cu pada biota air kijing Taiwan di perairan tawar Situ Gede dan kolam LSI. Data dari kandungan tersebut digunakan untuk rekomendasi jumlah konsumsi maksimal daging kijing oleh orang dewasa dan anak-anak. Kijing Taiwan adalah sejenis moluska dari kelas kerang-kerangan yang bukan asli dari Indonesia. Mereka terbawa dari perairan Cina pada saat ikan nila diperkenalkan untuk budidaya di Indonesia. Pencemaran logam berat merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di perairan. Logam berat menyebabkan imobilitas pada enzim, dan logam berat berbahaya karena bersifat toksik dan dalam jumlah besar dapat mempengaruhi berbagai aspek biologis maupun ekologi. Logam berat terakumulasi dalam tubuh melalui rantai makanan dan akhirnya membahayakan kesehatan manusia. Logam berat dapat menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif seperti kanker, kerusakan saraf, dan penyakit lainnya. Praktikum analisis logam berat dilakukan pada hari Rabu 29 April 2020 sekitar jam 1 hingga jam 3 sore. Lokasi pengambilan yaitu di Situ Gede dan Situ LSI, kemudian dianalisis di Laboratorium Makro Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini yaitu adalah Ekman Grab, termometer, pH meter, DO-meter, jala, alat bedah, AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer, kijing Taiwan, cawan Petri, perahu karet, timbangan digital, kamera, styrofoam, jarum, flashback, label, dan alat tulis. Analisis data yang digunakan yaitu soft tissue index, body conditioning index, dan meat yield dengan rumus seperti yang bisa dilihat di samping. Hasil dari pembahasan berikut adalah tabel pertama yaitu hasil perbandingan Cu dan Pb. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat kandungan Cu pada kijing Taiwan di Situ LSI sebesar 4,1907. Nilai tersebut lebih besar dari kandungan Cu pada kijing Taiwan di Situ Gede yaitu sebesar 3,4483. Nilai kandungan Pb kijing Taiwan dari Situ memiliki kandungan minus 3,3217, lebih kecil dibandingkan kijing Taiwan dari Situ Gede yaitu 1,6087. Selanjutnya adalah tabel perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Bisa dilihat bahwa kijing Taiwan di Situ Gede memiliki nilai MY, BCI, dan STI yang tertinggi. Nilai MY berhubungan dengan bobot daging sehingga dapat dikatakan bahwa kijing Taiwan dari Situ Gede lebih montok atau lebih memiliki bobot daging lebih besar dibandingkan dengan kijing di Situ LSI. Kesehatan kijing dari Situ Gede lebih baik dibandingkan dari kijing LSI yang dapat dilihat dari nilai BCI yang lebih besar pada kijing di Situ Gede. Nilai STI yang berhubungan dengan berat mantel kijing Taiwan dari Situ Gede adalah 0,16, lebih tinggi dibandingkan berat mantel kijing LSI. Berat mantel mengindikasikan konsentrasi logam berat yang tinggi pada perairan. Tabel berikutnya yaitu tabel nilai maksimum tolerable intake
atau MTI dewasa. Merujuk pada tabel ini, bahwa dalam 1 minggu orang dewasa dengan berat sekitar 50 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari situ gede maksimal 0,7 kg daging per minggu. Sedangkan kijing Taiwan dari situ LSI dapat dikonsumsi maksimum 41,7591 kg per minggu. Selanjutnya yaitu tabel nilai maksimum tolerable intake MTI pada anak-anak. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa dalam 1 minggu anak-anak dengan berat tubuh sekitar 15 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari situ gede maksimum 0,6033 kg daging per minggu. Sedangkan kijing Taiwan dari situ LSI dapat dikonsumsi maksimal 12,5277 daging per minggu. Logam berat bersifat racun jika masuk ke tubuh organisme, dan manusia memiliki akumulasi logam berat paling tinggi dikarenakan posisinya sebagai posisi teratas di rantai makanan. Logam berat bersifat racun dalam kadar yang relatif tinggi, meskipun dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh. Menurut Ahmad 2009, menurut Munandar Alamsyah, spesies perairan yang bersifat demersal, ikan-ikan demersal dan kerang lebih mudah mengakumulasi logam berat daripada spesies yang aktif bergerak. Menurut Yani et al. 2017, kijing yang hidupnya menetap memiliki potensi untuk mengakumulasi logam berat lebih tinggi dibandingkan biota aktif yang berenang. Menurut Ahmad, moluska yang mengalami kematian bila kadar CU dalam perairan berkisar 0,16 hingga 0,5 ppm dalam waktu 96 jam. Akibat sifatnya yang filter feeder, kijing diduga menjadi penyebab akibat filter feeder diduga menyebabkan tercemarnya kijing tersebut. Ukuran kerang maupun waktu pengambilan kerang mempengaruhi kandungan logam dalam tubuh kerang. Kesimpulan, kandungan logam berat, timbal, dan tembaga pada kijing Taiwan yang berada di situ gede dan situ LSI melebihi ambang batas. Orang dewasa dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari situ gede maksimum 0,77 kg daging per minggu. Sedangkan kijing Taiwan dari situ LSI maksimum konsumsinya adalah 41,7591 kg daging per minggu. Anak-anak dapat mengkonsumsi daging kijing Taiwan dari situ gede maksimum 0,6033 kg daging per minggu. Sedangkan kijing Taiwan dari situ LSI maksimum konsumsinya adalah 12,5277 kg daging per minggu. Berdasarkan nilai MTI, dapat diketahui bahwa kijing Taiwan dari situ LSI lebih sedikit terpapar logam berat dibandingkan dari situ gede. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.